Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMTTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMTTV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Annate. Seperti apa kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Tapi sebelumnya, ingat selalu untuk dukung terus SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Tanpa berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita selengkapnya. Sorokotai 6 bulan yang lalu. Kalian adalah pemimpin baik hati yang disegani di desa Sorokotai. Ia selalu melindungi semua warganya dari ketidakadilan. Berbeda dengan Natadurai, kepala desa tetangganya yang selalu memimpin dengan kejam dan banyak melakukan kecurangan hingga semua warganya dipenuhi rasa takut bila berjumpa dengan dirinya. Kalian yang pergi bersama Pacakio, asistennya menjemput adik perempuan kalian yang bernama Tanga Menatachi di stasiun. Kalian yang melihat adiknya turun dari kereta merasa sangat senang. Keduanya saling berlari dan berpelukan melepas rindu. Karena untuk sekian lama, Tanga, panggilan kesayangan adik perempuan kalian, menempuh pendidikan di Hyderabad. Saat perjalanan pulang, Tanga yang selalu bermanja dengan kalian merebahkan kepalanya ke sisi kalian, membuatnya mengingat perjuangan ibu mereka melahirkan Tanga hingga meninggal dunia. Kalian dan Natadurai saling bermusuhan karena kalian yang dikenal sebagai Anate yang artinya pemberani karena ia selalu membantu warganya untuk mendapat keadilan. Hingga saat di pengadilan, Natadurai malah dituntut balik oleh pengacaranya sendiri bernama Pak Tamal karena ia mempelajari bukti-bukti yang diberikan oleh Kailan semua benar dan Natadurai dianggap bersalah. Hal itu membuat hubungan mereka menjadi lebih berjarak. Kalian mulai sedikit mempunyai rasa pada pengacara Pak Tamal yang membantunya memberi keadilan untuk para warga. Tak berapa lama kemudian Natadurai datang ke kediaman kalian dan membawa semua keluarganya. Kalian sama sekali tidak menganggap musuh, malah dengan tangan terbuka menerima kedatangan Natadurai dan keluarganya. Natadurai merasa malu karena diperlakukan hangat seperti itu oleh kalian, yang ia anggap sebagai musuhnya. Natadurai meminta maaf atas perlakuannya selama ini. Kalian hanya tersenyum. Natadurai menyatakan keinginannya melamar adik perempuan kalian untuk putranya yang bekerja sebagai dokter di rumah sakit pemerintah. Karena melihat niat tulus dari Natadurai, kalian menerima lamaran tersebut dengan jiwa besar dan mereka pun segera menentukan tanggal pernikahan. Melihat raut bahagia terpancar di wajah kakaknya, Tanga mengiyakan keinginan kakaknya menerima lamaran tersebut. Semua orang menyambut bahagia dan mempersiapkan semuanya dengan sempurna untuk pernikahan Tanga. Hari pernikahan pun tiba. Keluarga Natadurai sudah dalam perjalanan menuju kediaman kalian. Tapi beberapa keributan kecil terjadi hingga kalian mendengar dan meminta penjelasan pada semua keluarganya yang berbisik-bisik. Dengan sedikit ketakutan mereka mengatakan kalau Tanga Menatachi menghilang. Kalian menghilangkan rasa paniknya mencoba mencari ke kamar dan semua sudut rumah. Semua anak buahnya pun dikerahkan untuk mencari Tanga setelah mengetahui seorang melihat Tanga pergi meninggalkan rumah 30 menit yang lalu. Kalian pun meminta bantuan Patamala dan polisi untuk ikut membantunya. Ia tidak mau saat keluarga Natadurai tiba, Tanga belum ditemukan.
Semua orang mencari Tanga di semua sudut desa. Mereka memeriksa penumpang-penumpang bus dan juga taksi. Hingga keluarga Nata Durai pun tiba. Hingga tiba-tiba anak buahnya yang bernama Sekar menelpon kalian dan mengatakan bahwa telah menemukan Tanga di sebuah kereta yang hendak pergi. Tapi Sekar mengatakan kalau Tanga tidak mau kembali karena Tanga mencintai pria lain. Handphone kalian yang dialihkan ke speaker membuat semua keluarga Nata Durai terpaku. Salah satu dari keluarga kalian mengatakan kalau pelaku kawin lari calon suami harus dibunuh karena telah mencoreng nama baik keluarga. Tanga terdengar menangis membuat hati kalian menjadi kacau. Ia tidak setuju kalau calon suami Tanga harus dibunuh dan ia meminta Sekar meninggalkan Tanga bersama pria pilihannya karena ia tidak mau adiknya menangis. Semua anak buah kalian pergi meninggalkan kereta. Kemudian HP di tangan kalian terjatuh dari tangannya. Kalian berjalan mendekati Nata Durai dan menyentuh kakinya sebagai permohonan permintaan maafnya kepada keluarga Nata Durai. Semua mata menatap sedih dan merasakan kesedihan yang ada di hati kalian. Nata Durai sama sekali tidak mendendam. Ia menerima semuanya dengan lapang dada, begitupun juga dengan seluruh anggota keluarganya. Hingga suatu sore, neneknya mendekatinya dan membongkar sebuah rahasia. Malam sebelum pernikahan, Tanga menangis sedih di kamarnya ketika ia masuk ke kamar cucunya. Tanga menceritakan kalau ia telah mencintai seorang pria sewaktu menempuh pendidikan. Tapi ia harus menerima keputusan kalian karena ia melihat kebahagiaan di mata kalian hingga ia menerima perjodohan tersebut. Dan berusaha memutuskan kekasihnya, tapi Arvin kekasihnya tidak bisa menerima dan mencoba melakukan bunuh diri. Mendengar hal itu, neneknya mencoba berbicara kepada kalian. Tapi ia batalkan karena melihat semangat dan kebahagiaan di mata kalian menyambut pernikahan Tanga. Mendengar hal itu, kalian merasa bersalah karena telah memaksakan keinginannya. Untuk menebus rasa bersalahnya, ia memutuskan bersama Patamala mencari keberadaan Tanga. Setelah mendapatkan alamatnya, mereka segera mendatanginya. Tapi penjaga rumah mengatakan Tanga dan juga suaminya sudah 2 bulan meninggalkan rumah tersebut. Kalian kemudian mencari alamat rumah Tanga yang lain. Ia menyusuri sebuah pasar. Tiba-tiba matanya melihat sosok Tanga yang sangat ia rindukan. Ia mengikuti kemana Tanga pergi dan melihat Tanga memasuki sebuah klub malam dan menemui seseorang di sana. Tapi kalian melihat Tanga mendapat penghinaan dari mereka. Dengan ketakutan, Tanga kemudian meninggalkan klub malam tersebut. Setelah melihat Tanga meninggalkan klub tersebut, kalian mulai membuat perhitungan kepada semua orang yang telah melecehkan Tanga, terlebih kepada seorang pria yang telah berani menyentuh Tanga. Ia menghajar tangan pria tersebut hingga tangannya hancur. Semua pengunjung meninggalkan klub tersebut dengan ketakutan melihat kalian yang tidak dapat mengendalikan emosinya. Klub malam itu menjadi rusak dan hancur karena perbuatan kalian yang begitu saja meninggalkan klub itu setelah memberi mereka pelajaran. Tanga yang telah memiliki uang kembali ke klub, tapi ia terkejut ketika melihat klub tersebut menjadi hancur dan lintah darat yang telah melecehkannya merasa ketakutan melihat Tanga datang. Kalian kembali mengikuti Tanga menuju rumah susun yang sangat kumuh. Lagi-lagi ia menangis sedih ketika mengintip adiknya tidur di kamar sempit tanpa beralaskan busa. Ia sangat sedih ketika ia tidak pernah memperlakukan adiknya seperti itu.
Keesokan harinya, pintu kamar Tanga diketuk keras oleh pemilik rusun dan memaksanya membereskan seluruh barang-barang Tanga dan mengusirnya dari tempat itu. Tapi ia mengantarkan Tanga ke rumah susun yang lebih baik dari sebelumnya. Pria itu mengantarkan ke kediaman Patamal yang telah bekerja sama dengan kalian untuk memberi tempat yang layak kepada Tanga. Patamal berpura-pura membutuhkan seorang asisten rumah tangga yang bisa membantunya dan menemaninya di rumah tersebut. Patamal selalu memberitahu keadaan Tanga pada kalian hingga membuat kalian sedikit lega. Tiba-tiba, Tanga ketakutan ketika melihat seorang pria tengah mengawasinya, sehingga ia gemetar hebat karena ketakutan dan suhu badan Tanga mendadak menjadi demam tinggi. Patamal segera meninggalkan Tanga di rumahnya untuk membelikannya obat. Tapi di tengah jalan, ia dihadang oleh beberapa orang yang sejak tadi mengawasi Tanga di rumahnya. Patamal segera berlari menghindarinya, tapi mereka terus mengejar. Kalian langsung menghadapi mereka dan memaksa mereka untuk mengatakan siapa dalang dibalik pengejaran mereka dan apa tujuan mereka sebenarnya selalu mengawasi Tanga. Hingga salah satu dari mereka menceritakan semuanya. Sementara Tanga yang tengah berada di rumah teringat semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Dulu semua berjalan dengan bahagia, menjalani rumah tangga dengan Arvin suaminya. Mereka juga sukses mendirikan bisnis mereka. Hingga Manoj Parker hadir dan membuat kecurangan yang mengakibatkan seluruh gudang dan perusahaan milik mereka disita oleh bank dan mereka pun terlilit oleh hutang. Manoj Parkar juga telah menjebak Arvin, suami Tanga, masuk ke penjara karena kesalahan yang sama sekali tidak pernah ia lakukan. Hingga Manoj memaksa dan menekan Tanga untuk menandatangani semua surat perjanjian dan menguasai semua aset Arvin dan juga Tanga. Tanga terus menangis mengingat yang telah ia alami karena Manoj Parkar adalah sumber kehancuran keluarganya. Kalian yang sudah mengetahui tentang masalah Tanga berjanji akan menghancurkan Manoj dan akan selalu melindungi adiknya. Kalian mulai menghancurkan kerajaan Manoj Parkar bersama semua anak buahnya. Ia menghancurkan semua mobil yang terparkir di halaman rumah Manoj dan kalian mengenalkan dirinya sebagai Anate. Kali ini Patamal mencoba membantu Tanga menyelesaikan urusan Arvin di persidangan untuk menuntut hak-haknya. Patamal memintanya untuk menandatangani semua berkas-berkas kuasa yang diberikan oleh Tanga. Setelah menandatanganinya, Tanga yang merasa kehadiran kalian mencoba mencari di ruang persidangan. Kalian pun bersembunyi di balik tembok. Tapi belum juga ia menggapai dinding tersebut, Tanga tiba-tiba pingsan. Patamal segera menolongnya bersama kalian dan membawanya ke rumah sakit. Hingga kabar gembira pun datang. Dokter mengatakan kalau Tanga tengah hamil. Kalian yang mendengar hal itu merasa sangat bahagia. Tiba-tiba, Tanga menangis di hadapan Patamal dan mengatakan ia sangat merindukan kakak laki-lakinya yang sekarang ia merasakan kehadirannya ada di dekatnya. Manoj yang mencari siapa sebenarnya Anate mengira kalau semua ini adalah perlakuan kakak tirinya. Tapi setelah melihat sendiri kejujuran Uddhav Parekar, ia meyakini kalau bukan Uddhav Anate tersebut. Kalian pun bergerak lagi, sesuai janjinya yang akan menghancurkan Manoj. Maka ia menuangkan 2 ember besar bensin tepat di mobil Manoj. Ia pun mulai membakar mobil tersebut hingga membuat Manoj kesulitan mengenali wajah Anate yang tepat berada di hadapannya.
Tapi Manoj masih bisa selamat dan dilarikan ke rumah sakit. Kalian masih tetap mengganggu Manoj dan juga anak buahnya. Kalian mengadu domba mereka hingga mereka berselisih paham dan juga bertengkar. Semua anak buah Manoj menembaki Manoj hingga terkena di berbagai bagian tubuhnya. Manoj terus berlari menghindari anak buahnya dan kini kalian pun ikut mengejarnya. Manoj memasuki sebuah terowongan kecil di bawah tanah. Melihat Manoj masuk ke terowongan tersebut, kalian menyusulnya dan langsung menghajarnya di tempat tersebut. Kalian melampiaskan dendamnya terhadap Manoj yang selama ini telah mengganggu dan mengakibatkan adiknya dalam penderitaan dan juga kesulitan hidup. Di saat ia lemah dan tubuhnya sudah penuh dengan luka, kalian memaksa Manoj menandatangani semua surat perjanjian pengembalian harta dari semua korban-korbannya termasuk Tanga. Mau tidak mau, Manoj menandatangani semuanya. Setelah mendapat berkas-berkas tersebut, kalian kemudian meninggalkan tubuh lemah Manoj begitu saja. Dalam keadaan terluka parah, Manoj mendatangi rumah Udav untuk meminta bantuan kakak tirinya menghancurkan Anate. Patamal berhasil memenangkan kasus tersebut hingga membuat kalian menjadi sangat bahagia. Tapi kalian terkejut ketika melihat berita di televisi yang menyebutkan Manoj telah tewas dibunuh kakaknya yang bernama Udav Parekar dan Udav secara terbuka menantang Anate. Ia menantang Anate untuk berhadapan langsung dengan dirinya. Kalian kemudian segera menelpon Udav dan menjawab tantangannya tersebut. Hingga kemudian ia menabrakkan mobilnya dengan mobil Udav. Tapi Udav mengatakan ia telah mengerahkan sebagian anak buahnya untuk menyerang Tanga. Mendengar hal itu, kalian segera menelpon Patamal untuk melindungi Tanga. Karena kebetulan mereka sedang berada di kuil selama kalian masih dalam perjalanan. Mendengar permintaan kalian, Patamal segera membawa Tanga menjauh dari area kuil untuk menghindari kejaran anak buah Udav. Sepanjang pelarian mereka, Patamal selalu menghubungi kalian, yang memberinya ide jalan mana untuk menghindari kejaran anak buah Udav. Patamal berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi Tanga. Tapi mereka harus terpisah karena sebuah mobil anak buah Udav sengaja digulingkan di hadapan mereka hingga Tanga harus berlari sendiri. Kalian yang sudah berada di dekat Tanga segera membereskan orang-orang yang ingin menghancurkan Tanga. Ada sedikit kejanggalan di hati Tanga karena ia selalu selamat dari kejaran orang-orang jahat itu dan ia merasakan kehadiran kakaknya ada di dekat dirinya dan selalu membantunya di setiap kesulitan. Udav kemudian berhasil menarik Tanga dan melemparnya ke tembok hingga tersungkur. Udav menarik tubuh Tanga dan mencekiknya hingga Tanga merasa sesak. Bergegas, kalian menolong Tanga yang terjatuh. Setengah sadar, ia melihat sosok kakaknya tengah melawan Udav. Setelah ia bisa berdiri tegak, Tanga berusaha bertanya kepada beberapa pengajarnya siapa yang telah menolongnya. Sementara, kalian terus menghajar Udav hingga ia berhasil menjatuhkan teralis besi dan berhasil membunuhnya. Tanga menunjukkan foto kalian kepada salah satu dari mereka. Melihat foto tersebut, pria itu pun ketakutan. Tanga yang melihat reaksi pria tersebut membuat Tanga yakin kakaknya lah yang telah membantunya selama ini. Tanga kemudian terus memanggil-manggil kakaknya sembari menangis. Ia begitu merindukan sosok kakaknya tersebut, yang selama ini
diam-diam selalu membantunya di dalam keadaan sulit. Tak lama kemudian, ia mendengar suara lembut kakaknya memanggil namanya. Tanga kemudian langsung berlari dan memeluk kalian. Berulang kali ia meminta maaf kepada kakaknya, tapi malah kalianlah yang meminta maaf kepada adiknya karena telah memaksakan kehendaknya. Tanga kemudian terus menangis di pelukan kakaknya karena merasa bahagia menemukan kembali kakaknya. Hubungan antara kakak adik yang selama ini sempat terpisahkan akhirnya kembali dipersatukan. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film Anate. Kisah perjuangan kalian dalam menyayangi adiknya dan juga membantu kemudian menyelamatkan adiknya dari para penjahat benar-benar patut diacungi jempol. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak.